Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Priskila. Saya mahasiswi baru Universitas Palangkaraya 2021 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengambil program studi S1 Pendidikan Matematika. Dalam kesempatan ini saya sedang mengikuti lomba storytelling dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Saya menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Pastinya kamu mengetahui kan apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Di sini saya akan menceritakan kembali peristiwa yang terjadi yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana Soekarno-Hatta diculik oleh sekelompok kaum pemuda dan mendesak untuk proses kemerdekaan Indonesia. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa bantuan oleh Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raciman Weddiodiningrat sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Heihachi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk wawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang, Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus siap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Raciman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Sahrul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, S.K. Trimurti, dan Seyuti Melik. Dan pada 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun, Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Pada pukul 11 malam, diputuskan mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan, sekaligus juru bicara untuk bertemu dengan Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Didampingi Sahrul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Surato Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Bung Karno sempat marah pada Wikana. Menjelang sahur pada pukul 1 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya, para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperi di Jalan Cikini nomor 71. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menjemput Soekarno di Pegangsaan Timur.
Dan pada pukul 6 pagi, tiba di Rengas Dengklok. Mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Jiao Sisyong. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Mereka melihat langit di atas klender itu merah. Sukarni langsung berteriak, "Inilah revolusi! Jakarta mulai berevolusi. Bung harus lihat ini." Soekarno hanya diam saja. Tetapi saat bergerak menuju ke arah itu, ternyata api itu bukan dari arah Jakarta, tapi api itu berarah dari seorang petani yang membakar rerumputan. Bung Karno meledek dan berkata, "Hah, inikah yang kamu sebut dengan revolusi, Sukarni? Itu bukan revolusi. Itu hanya berasal dari seorang petani yang sedang membakar rerumputan." Pada pukul 8 malam, Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi.